Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya waktu aliyah itu mendengar kata-kata itu, hikmah itu hampir apa masuk akal loh. Hanya karena nikah sudah dianggap telah menyempurnakan separuh dari iman. Kalau sudah iman itu kan hubungannya dengan agama. Saya nggak masuk dalam pikiran saya itu. Tapi sekarang saya merasakan di dalam Islam itu ada 6 prinsip penting yang disebut maqasidus syariah. Tujuan diberlakukannya hukum Allah yang disebut syariat. Itu yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ternyata orang nggak akan bisa menjaga agama kalau dengan sempurna kalau nggak nikah. Agama kita itu melarang maksiat. Kecenderungan orang yang tidak nikah, maksiatnya itu lebih tinggi daripada yang nikah. Ada artinya menghindari maksiat itu bagian daripada perintah agama. Begitu nikah, paling tidak mata kita, syahwat kita yang seharusnya maksiat begitu nikah kan terkurangi. Yang dipikirkan istrinya, bukan orang yang dilihat di depan mata. Begitu nikah terkontrol, sehingga waktu yang tersia-siakan menjadi tidak tersia-siakan. Orang sudah bekerja, punya gaji, kok belum nikah? Itu setiap habis gaji mesti mikirnya itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau sudah nikah, mesti ingin dikumpulkan kepada istri atau pasangannya. Entah pasangan dari istri disampaikan ke suami atau pasangan dalam arti dari suami disampaikan ke istri. Yang penting pasangan. Itu artinya memang betul, kita rasakan betul. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Orang yang belum nikah dengan orang yang sudah nikah, konsletnya itu lebih banyak mana kira-kira ya? Belum nikah. Kalau bingung di kantor, pulang ada istri atau ada suami. Kalau di kantor bingung, belum punya pasangan, nonton bioskop atau kemana lah, atau yang nggak punya agama, uangnya habis di jalan. Artinya secara kejiwaan itu terkondisikan, secara psikis itu orang nikah itu pulang bisa berbagi rasa dengan pasangan, kejiwaan terkondisikan. Mau curhat, kalau belum punya pasangan mau curhat sama orang tua nggak enak, orang sudah dewasa ya manja. Mau curhat sama teman nggak enak, curhat sama serba nggak enak. Tapi kalau curhat sama pasangan kan enak, kejiwaan itu enak, kayak ada pelampiasan untuk tempat berrebah, tempat merebahkan diri. Masuk akal buatan ini? Bisa diterima ya? Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Ya Allah, orang kalau sudah di atas usia 25 itu pasti punya syahwat. Apalagi kalau habis gajian makan sate. Oh, mesti syahwat itu orang alor orang itu. Akhirnya reso mikir. Tapi nek wis ketemu bojo, sudah ketemu pasangan, berhubungan intim dengan totalitas penuh kasih sayang dengan pasangannya, itu kan jadi cerdas kembali. Bapak-bapak kalau habis berhubungan tambah cerdas atau tambah bodoh ini? Tambah cerdas pasti. Apalagi perempuan, syahwatnya lebih besar. Kalau nggak dapat saluran bisa ngamuk gitu, pecah kabeh. Tapi kalau sudah ketemu pasangan, plong. Artinya apa? Akal terjaga. Akal yang tadinya morat-marit karena ketemu pasangan jadi stabil.
Artinya apa? 3 hal sudah terkondisikan hanya dengan apa? Pernikahan. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Masa iya sih kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW? Dengan nikah nambah keturunan, terjaga keturunan itu. Ada generasi yang bisa melanjutkan ila yaumil qiyamah sebagai keturunan kita yang melanjutkan risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Daripada keturunan wong sing ora do ngerti agama, sak ketemu sak nakal-nakale wong min umat Nabi Muhammad itu terkendali. Artinya apa? Regenerasi itu hanya bisa dilangsungkan dengan sistem pernikahan. Sudah berapa tadi? 4. Yang kelima itu adalah hifdzul mal. Buat nurut apa-apa gitu. Cuma yang penting agamanya pertama tadi. Menjaga harta, boleh digaji ke orang di pasangan, tidak jalan. Mulanya nek pengen sugih nikah. Nek pengen sugih nikah. Kalau memang benar orang punya gaji kok nggak punya pasangan, enteh apa? Serba kurang. Kalau punya pasangan kan ada yang mengkondisikan. Artinya apa? Maka situ syariah itu terjaga dengan pernikahan ini. Saya akhirnya iya ya, masuk akal juga. Kalau di Jauharatul Tauhid ditambah 1. Kalau di Imam Syatibi 5, Imam Ghazali 5, di Jauharatul Tauhid ada 1. Al-irdu, menjaga harkat martabat umat manusia. Uang itu nek kok bosor bang. Oke, itu yang sudah dulu dari bang pesantren bang. Orang itu kalau nikah ada harkat martabat yang saling terjaga. Yang laki-laki mengingatkan istrinya, yang istri mengingatkan laki-laki pasangannya. Untuk apa? Untuk menjaga harkat martabat kemanusiaan kita. Pak, di sini wong, Pak, memalukan orang, jangan begitu. Iya, iya. Nah, jadi terkondisikan. Perempuan juga gitu. Mau berbuat yang sekiranya merendahkan diri sendiri, suaminya mengingatkan, jangan begitu, bikin malu. Ini kan artinya menjaga harkat martabat. Mau pakaian yang kurang pantas diingatkan suaminya, atau suami yang kurang pantas diingatkan istrinya. Ini menjaga harkat martabat. Saya baru sadar itu setelah selesai kuliah justru. Iya ya, masuk akal juga ya. Man tazawwaja faqad istakmalal iman. Orang kalau nikah itu menyempurnakan separuh iman. Kemudian apakah cukup itu? Tidak. Nikah jangan asal nikah. Ini enggak zina sama suaminya. Suaminya sinten asalnya? Mas Ehan ya. Harus di sini. Kalau nggak di sini nggak enak saya ngomong ini. Ya udah. Yang penting di lokasi ini. Nikah itu paling tidak 4 hal itu harus dilalui. Apa? Yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah itu kalau dilihat di kamus itu senang. Tapi aslinya ada filosofi dari kata mahabbah. Mahabbah itu kesamaan sifat. Paling tidak orang nikah itu ada kesamaan sifat. Meskipun ya paling podus-poduk. Kalau nggak ada kesamaan sifat, artinya 100% tidak ada yang sama, harus konflik. Paling tidak ada yang sama lah. Sama-sama suka tahajud, atau sama-sama suka Al-Barzanji, atau sama-sama suka mendatangi majelis-majelis ilmiah seperti yang dipimpin oleh beliau Kiai Misbah misalnya. Ada kesamaan. Ini mahabbah. Makanya orang nikah itu harus mencari titik persamaan, jangan mencari titik perbedaan. Kemudian yang kedua, sebenarnya mahabbah ini yang kedua. Yang pertama mawaddah, saya lewati tadi, saya ulang lagi, mawaddah. Nanti mahabbahnya saya lewati aja. Yang pertama mawaddah. Mawaddah itu ada ketertambatan, ada gairah dan gelora, ada saling ingin membakar semangat. Itu mawaddah.
nggak ketemu pasangan itu kayak lemes, begitu ketemu pasangan jadi semangat menghadapi hidup, semangat menjawab kehidupan, semangat merasakan hikmah kehidupan, semangat merasakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat saling menyemangati, keberadaannya itu jadi semangat, merasakan anugerah, merasakan nikmat. Kalau sendirian itu beda. Begitu minum makan bareng, karena yang ada di depannya orang yang betul-betul membuat tertabrak, itu akhirnya syukurnya juga enak. Alhamdulillahnya itu tidak dalam kehampaan. Alhamdulillahirabbil alamin, ngombe seger, mangan seger, di depan ada orang yang dicintai. Mawaddah namanya ini. Membangun gelora antara satu sama lainnya. Ini mawaddah. Yang kedua mahabbah tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang. Jadi intinya begini, ibu-ibu, mawaddah itu digambarkan kalau nggak ketemu 2-3 hari itu puyeng kepala. Apakah ini bisa bertahan dalam pernikahan? Oh tidak, nanti lupa. Sudah di atas usia 40 tahun, Pak Haji Dada sama ibu, ini orang ketemu apa-apa, yang penting peduli. Saya nggak ketemu istri saya sekarang ini tidak apa-apa, yang penting dengar berita kalau istri saya itu sehat. Jadi orang ketemu rapopo, artinya apa? Mawaddah hilang. Nek orang ketemu, ya orang kudu ketemu. Ini namanya mawaddah. Yang kedua mahabbah, persamaan sifat. Nanti suatu ketika juga akan hilang. Mawaddah akan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Mahabbah juga akan hilang. Sudah enggak menghiraukan tentang mawaddah antara pasangan, antara mahabbah antara pasangan, udah hampir nyaris. Seiring dengan perkembangan usia itu makin terkikis, makin berkurang. Tinggal rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu tegolarane ora kaya bapak iki. Ana bojo kesandung ya wis ora pete apa-apa, sing penting ora lono. Kalau dikasih baru saya. Rahmah kalau dikasih baru saya. Kalau pengantin baru kan kesandung dia sayang, masya Allah sakit ya. Tapi kalau tinggal rahmah, matamu picepol. Waktu bersandung, ini tinggal rahmahnya ini contoh untuk memudahkan pemahaman. Tapi ini juga hilang. Satu yang tidak boleh hilang yang terakhir ini, amanah, agama. Saya menjaga istri saya sampai usia sekarang ini karena amanah. Istri saya menjaga saya karena amanah. Nanti kalau saya poligami berarti mawaddahnya dua lagi ya. Tapi jangan. Amanah dua. Jadi amanah nggak boleh hilang. Lepas orang tua, suami lepas orang tua, amanahnya istri. Mbak Dina dapat Mas Sehat, Mbak Dina menjadi amanahnya Mas Sehat. Istri saya amanah saya amanahnya istri saya. Nggak boleh hilang. Ila yaumil qiyamah. Harus dijaga. Nah, kalau sudah seperti ini baru sakinah. Kalau di Al-Quran kan yang disebutkan mawaddah, warahmah, sakinah. Kalau mawaddah hilang, mahabbah hilang, rahmah hilang, diakui atau tidak diakui, awal pengantin sesayang apapun tetap hilang 3 hal ini. Nggak bisa nggak hilang itu. Tapi amanah jangan hilang. Kalau ini sudah dilalui maka akan menjadi sakinah, tenang. Ini sebagai penutup, Mas Sehan, Mbak Dina, dan kita semua, juga saya, nikah itu harus asah, asih, asuh. Asah itu apa? Saling mempotensikan, saling mengasah. Nek sing lanang lemes, sing wedok nyemangati. Nek sing wedok lemes, sing lanang nyemangati. Ibu-ibu nanti pulang, ini kan habis tasakran pengantin. Nanti bapak-bapak disemangati ya. Semangatnya kayak apa? Mus terserah dengan bapak-bapak juga gitu. Nanti kalau pulang ibunya disemangati, asah. Gue dikiwil-kiwil, gue disemangati. Yang kedua asih, penuh kasih sayang. Yang ketiga asah, asih, asuh. Dibimbing, saling membimbing, saling mengasuh, saling memberi asuhan,
saling menjaga. Insya Allah 3 tahap tadi sudah kita rasakan dengan pernikahan, separuh iman menjadi sempurna. Kemudian seluruh nikah itu tidak hanya asal nikah, harus dilewati ada mawaddah. Makanya Bapak Ibu atau Mas Sehan, Mbak Dina, besok kalau punya anak, punya kenalan, ditanya, kamu punya perasaan mawaddah enggak dengan calon yang kamu tentukan itu? Ada Pak. Mahabbah ada enggak sama siapa? Ada. Rahmah ada enggak? Ada. Meskipun nanti pada akhirnya akan luntur, rahmah ada enggak? Ada. Tapi jangan lupa amanah. Kenapa Pak ini? Yang belum ada apa? Kalau masih baru memang masih indah-indah. Masih indah-indah. Nah, kita ini berarti tinggal apa ini? Amanah. Kita ini tinggal amanah Ibu. Non saya Bu Edi, Pak Edi yang tahu. Kita ini tinggal, tapi memang tidak bisa dipungkiri. Ibu-ibu itu amanah bagi bapak-bapak, bapak-bapak amanah bagi ibu-ibu. Tapi jangan sekali-kali yang masih muda-muda mengatakan tinggal amanah, jangan ya. Tetap digelorakan itu mawaddah, rahmah, mahabbah, amanah, biar menjadi sakinah. Ini proses kehidupan. Bagaimana kalau kita sampai usia 53 tahun masih tetap mawaddah, mahabbah, rahmah, wah itu jos, pernikahan yang jos. Nah, total full dalam menjaga amanah, mawaddah, mahabbah, rahmah, amanah. Kalau insya Allah yang ada di sini semua masih terjaga, tidak terkurangi mawaddahnya. Amin ya rabbal. Dan tidak terkurangi mahabbahnya. Amin ya rabbal. Dan tidak terkurangi rahmahnya. Amin ya rabbal. Dan tidak terkurangi amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga pasangan yang berpasangan di antara kita semuanya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkataan demikian atur saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kan ini masih kelasnya kelas mawadah semua ini. Warahmahiyah, mawadahiyah gitu loh. Kalau yang cuma warahmah kayaknya hanya beberapa gelintir orang. Ini mawadahnya masih kuat-kuat semua ini kayaknya. Mudah-mudahan ya apa yang tadi diterangkan oleh guru kita ini nilai mawadah kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ini barang kaitan dengan bacaan rawit tadi supaya kita punya oleh-oleh kan ya. Apa sih oleh-oleh? Kalau dari habis jalan-jalan oleh-olehnya mungkin ada yang tape, ada yang durian, tapi kalau dari pengajian oleh-olehnya salawat itu aja. Kemudian yang berkaitan dengan pernikahan ini tadi sudah banyak disampaikan tausiah oleh guru kita. Paling tidak yang saya pesan ini kita pandai-pandai menjaga dari rusaknya pernikahan kita, menjaga dari rusaknya pernikahan kita. Sebelum itu utaman dulu deh sedikit. Ini loh, ada yang jomblo nggak nih? Ada satu tuh. Kalau nggak salah begini hadis Nabi di kesimpulannya, seorang yang sudah menikah itu sholatnya lebih baik 70 kali ya, 70 kali lipat dibanding dengan yang masih jomblo. Orang yang sudah apa sih emang ada yang jomblo Pak? Orang yang sudah menikah itu sholatnya lebih utama dibanding dengan orang yang masih jomblo. Berapa? 70 kali lipat. Ada 70 kali lipat, ada yang saya menerangkan 40 kali lipat. Intinya orang yang sudah menikah ini keutamaan ibadahnya jauh lebih istimewa. Sekarang saya mau tanya bagian ini, itu kalau baru satu, kalau dua ganda juga dong? Lebih baik. Oh ganda. Ya cuma nanya loh. Khusus kiai. Oh khusus kiai itu. Oh gitu. Oh berarti sampean juga lah ya. Iya. Gua gitu ya.
Nah, ini kemudian, dan itu untuk meningkatkan apa? Meningkatkan semangat juga, dan kita punya tanggung jawab loh Pak kepada orang-orang yang memang binaan kita. Siapa dia? Entah itu anak kita atau anak orang lain, tapi ada di rumah kita, itu jadi tanggung jawab kita loh. Menjadi tanggung jawab kita. Kalau sampai anak kita lah, katakan anak kita udah pengen merit, apa sih merit? Anak kita udah lapor sama kita nih minta merit, nah, terus kita nolak. Kenapa? Lu nikah sama dia makan apa ntar lo? Umpamanya ada yang ono singke yang ono loh, di situ ono singke yang ono. Ntar kamu makan apa? Makan apa di sana? Akhirnya sampai nolak. Terjadilah kemaksiatan di antara mereka. Itu dosa mengalir buat bapak dan ibunya. Gara-gara si bapak dan ibu tidak menyetujui. Bila perlu makanya dipercepat. Sehari kita di dalam hadis di awal saya sudah katakan, an-nikahu barakah. Dengan sebab pernikahan ini akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. An-nikahu jalbur rezeki, dengan nikah akan mendatangkan rezeki. Banyak orang yang dulunya pengangguran pas nikah mikir dia kan, harus nyari duit, bukan duit ya. Itu artinya dengan menikah itu mendatangkan rezeki. Makanya ya memang sih diajarkan dalam hadis pun gimana, tunkahul mar'atu li'arba'in gitu ya. Nikahilah wanita ini dengan 4 macam. Pertama, limaliha, karena harta. Yang kedua, lijamaliha, karena cantiknya. Yang ketiga, lihasabiha, karena keturunannya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Nah, kalau ada yang gini mantap nih, kasih tahu saya. Halo. Saya bilang saya lagi pesen. Kalau ada yang kayak Siti Khadijah begitu, wah kayak Khadijah baginda Nabi, kalau ada, saya ngomongnya pelan-pelan, jadi istri saya nggak dengar. Ada istri saya ke depan. Kalau ada yang kayak Siti Khadijah gitu, walaupun ya, ya cuma masalahnya yang 4 macam ini wangel. Apa itu wangel? Susah Pak, ini kalau ada 4 macam ini kayaknya mesen juga ini kayaknya. Kalau katanya ada 4 macam tadi lengkap sudah, wah kayaknya ini pesan juga, bukan hanya saya doang kayaknya. Tapi di antara 4 yang paling pokok diambil apa nih? Lidini, agamanya. Oke lah Bapak nggak banyak, tapi buat ngantuk kita, buat ini dan seterusnya, lihat dari konsep agamanya. Kalau cuma dasarnya limali harta isonte apa ente bisa habis. Kalau udah habis hampa tuh dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Gara-gara yang dulu kaya terus jatuh miskin. Makanya kalau dasarnya harta bisa akhirnya cerai itu kan gitu ya. Kemudian apa? Maliha wali jamaliha, kecantikan, kegantengan juga bisa hilang. Ada yang hilangnya mendadak. Kenapa? Kesiram air panas. Wah dulu sih bintangnya di kampung itu, bukan hanya di kampung itu, sedesa, bahkan sekecamatan dia bintangnya. Tiba-tiba kejadian kebakaran, habis tuh mukanya. Sementara dia masih hidup. Nah, kira-kira gimana? Itu artinya gambaran. Kalau dasar kecantikan pun bisa hilang, kegantengan pun bisa hilang. Kemudian asabiah, keturunan, bolehlah. Keturunan juga jangan sembarang milih keturunan. Ini kadang-kadang, lu ngapa milih dia keturunan dia? Dia kan orang kaya. Milihnya karena kaya. Milihnya karena kaya. Kekayaan bisa habis. Tapi memang semua itu cukup menunjang. Tapi yang kalau diambil pilihan yang pertama adalah lidinya, banbar bila didin tanpa tiada. Kalau dasarnya milihnya agama, itu menjadi keuntungan yang sangat istimewa. Agama menjadi pilihan pertama, diperkuat dengan adanya harta dan kekayaan dengan turunan. Itulah yang menjadi kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Nah, itu salah satu dari ayat tadi yang di situ menunjukkan bahwa Allah itu maha
Maha kuasa, maha bijak, maha segalanya. Makanya diakhiri dengan ayat gimana? Lakin nabi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Bagi orang yang mau berpikirlah, orang-orang ini, ayat ini menunjukkan betul-betul sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu kita jam 12 kurang 40 menit, sampai poin itu baru tadi pembukaan obrolan, bukan ceramah, pembukaan obrolan. Tadi yang saya sampaikan tadi apa? Kita perlu menjaga dari rusaknya pernikahan. Ini banyak yang mengabaikan. Kita perlu menjaga dari rusaknya pernikahan. Apa yang perlu saya bicarakan sini dengan singkat paling 10 menit, antara jihad dan talak. Antara jihad dan talak ini yang umum aja deh, yang nggak begitu umum nggak saya sampaikan. Jihad itu apa Pak? Jihad apa Pak? Ini saya ngomong jihad karena ada bapak-bapak. Kalau ibu doang saya nggak mau jihad, ya nggak ada artinya kan. Ngomong talak kalau nggak ada bapak-bapak, cuma ada ibu doang, nggak ada artinya juga. Karena yang mempunyai hak talak mempunyai hak jihad bapak-bapak, ibu-ibu mah enggak. Ibu-ibu mah nggak punya hak untuk jihad, nggak punya hak untuk talak. Jihad itu apa ya? Jihad madake ya. Ya biar nggak lupa ini bahasa Jawa, biar nggak lupa. Iya, saya belum kenalan ya, ini banyak wajah-wajah, ada wajah-wajah yang saya juga baru ketemu nih. Tadi saya sudah disebut nama saya Misbah Zulfikar. Zulfikar itu siapa? Nama orang tua saya. Nama orang tua saya Zulfikar. Nama saya hasilnya cuma Misbah. Misbah setelah orang tua saya meninggal, ditambahlah jadi Misbah Zulfikar. Ikut-ikutan kayak Syukron, namanya kan Syukron aja kan. Bapaknya Makmun, setelah bapaknya meninggal ditambah jadi Syukron Makmun. Ki Hasim, dia punya bapak namanya Adnan, jadi Ki Hasim Adnan. Ngono, jadi semua ikut-ikutan aja sebetulnya lah ya. Jadi orang tua itu Zulfikar, nama saya Misbah digabung jadi Misbah Zulfikar. Di mana tinggalnya dekat tangga kampung. Alhamdulillah hadini ya, wabillahi niyatin shalihah wa ila nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.